Dunia laiba fungsi, tapi pura-pura tidak difungsikan. Di akhirat kami akan buat. Wa kazalikal yauma tunsa, hari ini kamu terima seluruhnya dari apapun yang telah kamu perbuat itu. Bapak Ibu, ini 3 ayat ini saja. Ar-Ra'd ayat 19, Al-Isra ayat 72, Toha 124, 125, 126, di 3 surat ini saja sudah mulai nampak apa yang akan kita dapatkan nanti di akhirat kalau kita tidak mau tahu dengan perintah Tuhan. Nah, karena itu waktunya kita muhasabah, Bapak Ibu. Sampaikan berita gembira, kabar baik kepada orang yang berjalan di kegelapan malam untuk mendirikan sholat sunat, mendirikan sholat. Mereka akan mendapat cahaya yang terang benderang nanti di yaumil akhirat. Sholat yang dikerjakan di kegelapan malam itu untuk sholat wajib kan ada 2, sholat isya dan sholat subuh. Sholat isya rata-rata cuaca sudah gelap, matahari sudah tenggelam. Sholat subuh cuaca juga masih gelap, baru fajarnya yang terbit, mataharinya belum muncul. Dulu orang-orang tua kita, kakek nenek kita ke masjid, jarak dari rumah ke masjid pun cukup jauh. Lampu penerangan di masjid seadanya saja. Yang paling sering itu lampu tobok. Untuk sholat isya, sholat subuh itu yang paling sering itu lampu tobok itu. Mau berwuduk pun mereka biasanya rata-rata ke sungai dulu, mencari banda dulu. Saya hitung-hitung jarak dari rumah kakek ke masjid di kampung itu lebih dari 1,5 kilo. Tapi dulu kata orang tua kita, jemaah tetap juga ramai. Yang hadir sholat subuh itu banyak. Bahkan azan saja harus naik dulu ke menara masjid. Muazzinnya juga harus berputar pula kepalanya untuk menghadapkan suaranya supaya didengar semua orang. Bahkan masjid-masjid tertentu sambungan azan itu justru jendela ke jendela. Tapi orang hadir subuh. Bahkan untuk menentukan waktu masuknya sholat subuh, jam di masjid pun tak ada. Digital seperti kita sekarang juga tidak punya, kan baru-baru itu. Mereka harus melihat bulu kuduk mereka ketika waktu subuh. Karena kata Rasul, satu di antara tanda masuknya sholat subuh itu jelas bagimu mana benang putih, mana benang hitam. Nah, mereka hanya melihat bulu di tangan mereka. Dibandingkan kondisi kita sekarang,
Kita sudah jauh sekali bersyukur. Jarak masjid di Kota Padang terutama rata-rata paling jauh 500 meter. Bahkan kalau di Makassar jaraknya bahkan sudah banyak yang mendekati 100 sampai 150 meter. Ada penjelasan dari Ketua DMI, jarak masjid paling rapat sekarang di Indonesia itu di Makassar. Karena di sana makin kaya orang, makin banyak hartanya, makin semangat membangun masjid. Di Kota Padang sebagian sudah mulai makin kaya, makin semangat membangun masjid. Sebagian sudah mulai berangsur. Makanya ada Masjid Baitur Rahmah, ada Masjid Rahmatul Alamin, ada Masjid Mujahidin, ada Masjid Al-Hakim. Ini kan makin kaya, makin tergerak untuk membangun masjid. Di Makassar itu dari dulu. Penerangan jalan ke masjid rata-rata kita sekarang tidak ada yang harus bawa senter, bawa colok. Semuanya masih ada juga nih? Oh seorang, oh ada senternya. Itu senter listrik, tidak senter lama loh. Tapi kalau suluh dari bambu itu kan rasanya sudah tidak bawa. Yang singgah mencari banda, mencari sungai, rasanya untuk beruduk juga sudah agak jarang. Nah, kemudahan-kemudahan ini tidak didapatkan oleh kakek nenek kita dulu. Tapi ada bonus yang dijanjikan oleh Rasul yang luar biasa, yang memotivasi mereka sejak dahulu kala. Nah, kenapa sekarang justru Pak Yuha, setelah fasilitas makin bagus, jalan makin baik, penerangan makin jelas, justru begitu-begitu juga jumlah jemaahnya. Rupanya bukan mata orang yang buta, tapi hatinya yang tertutup. Apa Ibu, kita lihat pagi ini penjelasan itu dalam surat Ar-Ra'd ayat 19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Apa may yakmalu annama unzila ilaika min rabbikal haqq kaman huwa aqma. Innama yatazakkaru ulul albab. Adakah kamu mengetahui bahwa orang yang mendapat petunjuk yang benar dari Tuhannya, mendapat hidayah, mendapat kalam Allah, adakah kamu kira sama dibandingkan dengan orang yang buta? Apa kamu anggap sama? Kamu kira tidak berbeda antara orang yang mendapat petunjuk yang benar dari Tuhannya, mendapat hidayah, mendapat rahmat, mendapat kebenaran, dibandingkan dengan orang yang buta? Innama yatazakkaru ulul albab. Hanyalah orang-orang yang berfungsi akalnya, yang masih normal pikirannya, yang akan dapat mengambil pelajaran. Karena itu di sebagian tempat dibuat pun menara masjid makin bagus, makin dingin AC-nya, makin bagus sound systemnya, makin banyak tawaran untuk snack kuenya, itu juga jamaahnya. Karena yang tertutup bukan mata, yang tertutup justru adalah hati. Resiko inilah yang fatal. Ketika Allah tanyakan kepada kita, apa kamu kira sama? Apa kamu kira tidak berbeda? Apa kamu anggap itu serupa? Orang yang mendapat petunjuk yang benar dari Tuhannya dibandingkan dengan orang yang buta. Tapi buta itu bukan buta tidak melihat dari kecil, bukan karena cacat, bukan karena netra,
Tapi buta yang dimaksud dalam Al-Quran adalah buta hati. Kalau sudah tertutup mata hati itu, melotot pun, terang pun mata, tidak akan nampak jalan ke masjid. Dakek pun tidak akan sampai je. Kareh pun azan tidak tadang aja. Masalahnya hati. Nah, apa risikonya? Ini yang fatal itu, Pak Ibu, yang harus kita jadikan bahan muhasabah. Karena sekarang sudah masuk bulan kedua kita di tahun baru 1443 Hijriah. Kita lihat surat Al-Isra 72. Wa man kana fi hadhihi dunya, siapapun di antara kamu di dunia yang kami butakan, wa man kana hadhihi dunya akma, kami butakan di dunia, bahwa fil akhirati akma, akan kami butakan juga mata mereka di akhirat. Siapa di antara kamu yang kami butakan di dunianya, mata hatinya itu, akan kami butakan juga, bahwa fil akhirati akma, kami butakan juga mata mereka nanti di akhirat. Kalau di dunia saja yang tertutup mungkin masih lumayan, tapi kalau sampai ke akhirat pun ditutup juga, inilah yang paling berat. Toha 124, 125, 126. Jangan-jangan karena ulah kita lah, maka kondisi kita terus makin berat. Wa man aqrada an zikri fa inna lahu ma'isatan dongka wa nahsuruhu yaumal qiyamati aqma. Siapapun di antara kamu yang tidak mau tahu dengan perintahku, tidak mau tahu dengan laranganku, tidak mau peduli kamu, tidak mau mendengar, tidak mau untuk taat, kamu akan mendapatkan hidup yang sulit. Di duniamu, kamu akan diperbuat mendapatkan banyak kesusahan, dibuat mendapat banyak masalah yang berat. Kita COVID-19 sekarang umurnya sudah panjang. Ini bukan tahun 2020 lagi. Ini sudah mau berakhir pula 2021. Kapan COVID ini akan berakhir? Wallahu a'lam. Sampai kapan anak-anak kita tidak bisa beraktivitas seperti biasa di sekolah? Berapa banyak pekerjaan di perusahaan yang harus di PHK, karyawan yang harus menderita, ekonomi yang terus makin parah. Kalau kamu tidak mau tahu dengan perintahku, tidak mau tahu dengan laranganku, kamu akan mendapatkan hidup yang sulit. Wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Nanti kamu akan dikumpulkan di padang mahsyar, dikumpulkan kamu di akhirat dalam keadaan mata dibutakan. Wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Kami kumpulkan kamu di padang mahsyar di akhirat itu dalam keadaan matamu pun dibuat buta. Proteskah orang itu? Protes. Ayat 125. Qala Rabbi lima hasartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, ya Tuhan kami, kenapa mata kami dibutakan? Kenapa semuanya gelap, semuanya hitam, semuanya tak ada yang terlihat, tak ada lagi yang nampak. Wa qad kuntu basira. Dulu ketika di dunia, dulu ketika di Kota Padang, dulu ketika masih hidup, semuanya terang, semuanya jelas, semuanya terlihat, semuanya nampak. Kenapa sekarang semuanya gelap? Kenapa sekarang tidak ada yang nampak apapun? Kenapa sekarang semuanya telah berubah total? Kenapa mata kami dibuat seperti ini? Allah jawab, rupanya protes itu di akhirat pun protes juga orang. Ada hak orang untuk protes. 126. Qala kazalika atatka ayatuna panasitaha. Dulu
dulu waktu di duniamu, ketika engkau hidup, matamu berfungsi, engkau melihat dengan jelas, tapi kamu tidak melihat tanda-tanda kami. Kamu tidak melihat masjid, kamu tidak melihat Quran, kamu tidak melihat anak yatim, kamu tidak melihat apapun yang kami perintahkan. Wa kazalikal yauma tunsa, hari ini terima risiko dari apa yang kamu buat di dunia dahulu. Kalau di dunia kamu pura-pura buta, di akhirat kamu akan kami buat buta total. Dunia lebar fungsi, tapi pura-pura tidak difungsikan. Di akhirat kami akan buat. Wa kazalikal yauma tunsa, hari ini kamu terima seluruhnya dari apapun yang telah kamu perbuat itu. Bapak Ibu, ini 3 ayat ini saja. Ar-Ra'd ayat 19, Al-Isra ayat 72, Toha 124, 125, 126, di 3 surat ini saja sudah mulai nampak apa yang akan kita dapatkan nanti di akhirat kalau kita tidak mau tahu dengan perintah Tuhan. Nah, karena itu waktunya kita muhasabah, Bapak Ibu.